teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mimin, tentunya di cerita novel romantis. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi, kita gaspol. Bab 135-136. Montir cantik milik CEO. Ale sudah berada di samping jenazah Datsak lagi setelah Birahmi memberitahu bahwa Fanya sudah tak ada. Nak, kamu makan dulu ya. Jangan menyiksa dirimu. Kasihan Datsak, pasti sedih melihat kamu seperti ini. Ini untuk kesekian kalinya Mom Inara membujuk Alexandra untuk sekedar mengisi perutnya. Namun berkali-kali pula Ale tak mengindahkannya. Jangankan untuk makan, untuk minum saja Ale harus bersusah payah menelan airnya. Para pelayat sudah banyak yang pulang mengingat sekarang sudah lewat tengah malam. Hanya tersisa sanak saudara jauh saja. Mungkin besok pagi para pelayat akan datang kembali untuk menyaksikan prosesi terakhir dari kematian seseorang, yaitu pemakaman. Mom dan Dad istirahat saja di kamarku. Kalian pasti lelah. Ucap Ale dengan tatapan yang tak kalah lelah. Tidak, Nak. Dad dan Mommu akan tetap di sini. Ucap Dad Peter yang duduk di seberang Ale. Jarak mereka hanya terhalang oleh jasad yang sudah terbujur kaku. Tuan. Angga yang memang masih ada di kediaman keluarga Lincoln tiba-tiba datang dan berbisik di telinga Tuan Peter. Kemudian tanpa pamit Tuan Peter pun langsung keluar dari ruangan. Sementara itu Alexandra tak terlalu memperhatikan, sebab pandangannya sudah kembali pada wajah yang tertutup oleh kain yang transparan di hadapannya. Wajah teduh itu, mata yang tertutup itu, bahkan semua lubang sudah ditutup oleh kapas, dan malam ini adalah malam terakhir dirinya bisa dengan puas memandangi wajah sang Dedi. Brak! Pintu utama yang semula tertutup setengah, tiba-tiba didorong paksa hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Sayang! Ale menoleh sekilas pada suara yang selalu mampu menggetarkan hatinya. Namun detik berikutnya pandangan Ale kembali pada sosok yang sudah tiada. Meski terkejut, namun Ale tak terlalu menunjukkan raut itu. Perlahan Ale akan mulai menata hatinya kembali. Pria itu langsung berlutut di kaki wanitanya. Air matanya luruh begitu saja. Dan di depan jasad ayah mertuanya Leo mengucapkan ribuan kata maaf pada sang istri. Namun sekali lagi Alexandra hanya diam. Tak menunjukkan reaksi apapun. Sementara Mom Inara dan Birahmi yang tahu bagaimana perjuangan mereka untuk bersama, ikut larut dalam suasana kesedihan. Sesekali kedua wanita itu saling menyeka air matanya yang mulai mengalir bersamaan dengan tangis penyesalan Leo. Maafkan aku. Ucap Leo sekali lagi. Istirahatlah dulu. Kau pasti lelah, kan? Ale menarik tangannya yang digenggam oleh Leo. Aku baik-baik saja. Ujar Ale lagi. Tak perlu dengan pertanyaan, sebab pandangan Leo sudah penuh dengan tanda tanya. Leo mendongak, menatap wajah istrinya dengan perasaan menyesal. Alexandra yang sekarang terlihat seperti sosok yang jauh berbeda dan pasti menyimpan banyak luka. Terbukti dari cara dia memandang dan berbicara. Dingin. Mom, tolong antarkan Leo ke kamarku. Biarkan dia istirahat di sana. Ucap Ale menoleh pada Mom Inara yang masih setia menemaninya sejak di rumah sakit. Melihat kondisi yang tak memungkinkan untuk berdebat, Mom Inara pun menuruti permintaan menantu kesayangannya. Mom Inara membantu putranya bangun, lalu bersama-sama dengan sang suami mengantarkan Leo ke lantai 2 di mana kamar menantunya berada. Plak! Sesaat setelah tiba di kamar, Mom Inara langsung memberikan pukulan mautnya yang sangat kencang di belakang kepala sang putra. Tapi, meski terasa sakit Leo bahkan tak meringis. Dari mana saja kamu? Hah? Kenapa baru pulang sekarang? Mom Inara langsung memberikan tatapan permusuhan pada putranya sendiri. Dulu, Mommy memang jahat pada istrimu, tapi ternyata sekarang kamu jauh lebih jahat lagi padanya. Leo terduduk lesu di pinggiran, Yang. Kamu punya otak tidak? Hah? Kamu tahu kesalahan kamu ini sangat fatal. Mom rasa Alexandra tak mau lagi melanjutkan pernikahan ini denganmu.
Mendengar itu sontak Leo yang tertunduk langsung mendongak menatap tajam momnya. Sepersekian detik ibu dan anak itu saling menatap dengan sorot tajam. Mom, sudah, Mom. Ayo kita keluar. Biarkan dia sendirian dan menyesali perbuatannya. Dad Peter mencoba menenangkan sang istri, padahal jauh di lubuk hatinya, sebagai ayah pun dia merasa sangat kecewa. Dulu kau pernah bilang akan melepas nama Barus jika Mom tak merestui hubunganmu dan Alexandra. Sekarang, Mom yang akan melepas paksa nama Barus dari namamu jika hal itu sampai terjadi. Kamu akan Mom keluarkan dari silsilah keturunan Barus dan Joyo Hadikusumo. Kamu dengar itu? Hah? Mom tidak pernah main-main, jadi silahkan pikirkan sendiri bagaimana caranya agar Alexandra tetap mau menjadi menantuku. Mom Inara dan Dad Peter pun keluar dari kamar Alexandra. Leo tak bisa berkata-kata. Inilah yang sebenarnya Leo takutkan saat pertama kali memutuskan untuk pergi. Pria berperawakan jangkung itu beranjak dari sisi kasur menuju kamar mandi. Leo berpegangan pada tepian wastafel, menatap refleksi dirinya di cermin besar yang ada di ruangan itu. Menyedihkan. Sisa-sisa air mata masih membekas di sudut matanya. Bahkan bukan hanya Ale yang bersedih karena kehilangan ayahnya. Leo pun sama. Sesaat setelah tiba di tanah air, betapa terkejutnya Leo mendapat kabar bahwa Tuan Zack telah wafat siang tadi, di mana dirinya masih berada di dalam pesawat. Dari bandara Leo langsung bergegas menuju kediaman keluarga Lincoln. Perjalanan yang cukup memakan waktu hingga 1,5 jam membuatnya baru tiba saat jam sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Dalam perjalanan, Leo mencoba menghubungi sang istri. Namun yang membuatnya tak kalah terkejut adalah saat operator mengatakan bahwa nomornya telah diblokir. Ternyata Ale sungguh-sungguh dengan ucapannya di pesan itu. Saat tiba di depan rumah yang di pagarnya terpasang bendera kuning, Leo tertegun sesaat. Pemandangan yang baru pertama kali dilihatnya, rumah megah itu sudah disulap sedemikian rupa, hingga halamannya sudah terpasang tenda serta dipenuhi oleh puluhan kursi-kursi yang berbaris rapi. Setelah membasuh wajahnya, Leo pun kembali keluar. Akan tetapi langkahnya terhenti saat pandangannya tertuju pada koper berwarna silver di dekat meja rias. Nafasnya berhenti beberapa detik ketika menyadari itu adalah koper milik sang istri yang dibawa Bi Rahmi ke apartemennya waktu itu. Leo kembali mengusap wajahnya dengan gusar. Pria itu menarik napasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, gumamnya sebelum keluar dari kamar. Leo berjalan menuruni anak tangga. Air matanya kembali menggenang saat kedua netranya melihat wajah sang istri dari samping. Namun segera Leo menghapusnya sebelum kedua kakinya sampai ke tempat tujuan. Dia tak mau menambah beban pikiran sang istri. Untuk masalahnya dengan Ale masih bisa dibicarakan setelah proses pemakaman nanti. Leo tak ingin gegabah dengan memaksa sang istri untuk membicarakan itu sekarang. Bi, aku mau mandi dulu. Titip Dedi, ya. Ucap Ale pada Bi Rahmi saat melihat Leo mulai mendekat. Sementara kedua mertuanya sedang berada di luar bersama Angga dan Damar, mungkin untuk sekedar menghirup udara segar. Bi Rahmi mengangguk, menatap sedih wajah nonanya yang terlihat lelah. Ale pun bangun dari duduknya lalu berjalan berlawanan arah dengan sang suami. Leo berjalan menghampirinya, sementara Ale berjalan menuju anak tangga. Mau kemana? Leo menahan lengan istrinya. Ale menepis halus tangan suaminya. Mandi, ucapnya sekilas tanpa menoleh. Ale kembali melanjutkan langkah, sama sekali tak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Saat Ale sudah berada di dalam kamar dan hendak menutup pintu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal pintu itu hingga tak bisa ditutup. Ada sebuah tangan yang dipenuhi urat tengah memegang dan menahan dahan pintu. Ale tak menolak saat si pemilik tangan itu mendorong pintu dan masuk ke dalam kamarnya. Grab, maafkan aku sayang. Tolong, bicaralah. Leo menarik Ale dalam pelukannya. Seperti patung,
Ale hanya diam saja. Beberapa saat berlalu, Leo pun melonggarkan tangannya. Keluarlah. Aku ingin sendiri. Ale berbalik membelakangi Leo. Pukul aku dengan kedua tanganmu. Hukum aku. Agar hatimu lega. Ayo, pukul aku. Leo meraih tangan Ale hingga mereka kembali saling berhadapan, lalu Leo memukul-mukulkan tangan mungil itu ke tubuhnya. Namun lagi-lagi Ale tak bereaksi hingga Leo pasrah dan kembali melepas tangan wanitanya. Kita bicarakan nanti. Sekarang aku mau mandi. Keluarlah. Ale berjalan menuju pintu kamar, membuka kembali pintu itu lebar-lebar. Leo tentu tahu apa maksudnya. Dia terusir dari kamar Ale dan bisa jadi Leo pun sudah terusir dari hati wanitanya. Bab 136. Seluruh keluarga, kerabat, rekan bisnis hingga karyawan perusahaan Lincoln, mereka semua sudah berada di area pemakaman umum. Rencananya Tuan Zack akan dimakamkan di samping makam mendiang istrinya, Nyonya Dahlia. Tak ada permintaan khusus dari almarhum, hanya saja ini keinginan Alexandra secara pribadi. Mungkin agar lebih memudahkannya jika kuburan kedua orang tuanya berdekatan. Jenazah Zack pun sudah siap dikebumikan. Namun sebelum itu, Alexandra sebagai satu-satunya perwakilan keluarga akan memberikan sepatah dua patah kata. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya mewakili keluarga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ale menjeda ucapan seraya memindai tiap-tiap wajah di hadapannya. Ternyata tak hanya dia yang merasa kehilangan, raut wajah orang-orang itu tak kalah nelangsanya dengan dia. Dan saya selaku putri satu-satunya dari mendiang ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya, atas kesalahan yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya. Jika mendiang ayah saya memiliki sangkutan hutang piutang mohon segera menghubungi saya atau asisten saya Bapak Damar. Terima kasih. Sekali lagi, semua mata yang memandang Ale nampak heran, mereka tak menyangka ada seseorang yang setegar itu, bahkan pelayat yang semalam membicarakan Ale dan turut hadir juga di pemakaman sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Di saat bahkan seseorang yang tak ada ikatan darah saja bisa menangis terseduh-seduh, sementara Alexandra yang notabene putri kandung malah tak terlihat gurat kesedihan yang mendalam. Pemakaman pun selesai. Zack sudah dikebumikan. Para pelayat satu persatu mulai meninggalkan TPU tersebut. Yang tersisa di sana tinggal Alexandra, Leo, kedua orang tua Leo, kedua asisten pribadi, dan Bi Rahmi serta suaminya. Nak, ayo kita pulang, sebentar lagi tengah hari tidak baik terus berada di sini. Ucap Mom Inara mengusap bahu Ale dengan lembut. Mom duluan saja. Aku masih mau di sini sebentar lagi. Ale memegang tangan Mom Inara yang masih bertengger di bahunya. Nanti aku pulang bersama Damar. Sambungnya. Kamu pulang bersamaku. Protes Leo yang berdiri saling berhadapan dengan Ale. Ale kembali mengacuhkan. Mom, Dad, izinkan aku di sini sebentar lagi, ya. Mom Inara yang tak tega pun akhirnya mengizinkan. Baiklah, sayang. Kamu hati-hati, ya. Bi Rahmi dan Pak Guntur biar sekalian pulang bersama kami. Mom Inara bangun diikuti oleh suami, Bi Rahmi dan Pak Guntur. Damar, pastikan menantuku pulang dengan selamat. Damar yang terkejut langsung mengangguk otomatis. Padahal dia sedikit takut karena Leo terus menatap tajam padanya sejak Ale mengatakan ingin pulang bersama dia. Baik, Nyonya. Jawab Damar terbata. Leo menatap tidak suka pada mominya, namun Mom Inara yang memiliki sifat 11-12 dengan putranya itu sama sekali tak peduli. Menurutnya Leo memang harus diberi pelajaran. Mom Inara ingin Leo bercermin dari dedinya, sebab semarah apapun Dad Peter tak pernah meninggalkannya. Komunikasi dalam pernikahan adalah bagian dari pondasi yang sangat penting.
Dengan komunikasi itu pasangan suami istri diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran, saling mengeri perasaan, mendiskusikan berbagai macam permasalahan, dan saling mendengarkan berbagai macam pendapat dari sudut pandang masing-masing. Jika salah satunya pergi dan lari dari masalah, lalu bagaimana pernikahan itu akan tetap berlanjut? Justru jika ada masalah kuncinya hanya satu, yaitu komunikasi, tak ada cara lain lagi. Beberapa menit berlalu, Ale pun sudah selesai dengan pikirannya. Wanita itu lalu bangun dan berjalan ke arah Damar. "Ayo, pulang," ucapnya sambil melewati asisten pribadinya tersebut. "Yang, tunggu." Leo kembali mencekal pergelangan tangan Ale. Namun kini Ale tak bertenaga untuk sekedar menepis tangan Leo. "Kita harus bicara," ucap Leo dengan nada menuntut. "Iya, kita memang harus bicara," jawab Ale tanpa memandang wajah suaminya. Ale kembali melanjutkan langkah dengan tangan Leo yang masih menggenggam pergelangannya. Raut Ale nampak terkejut, ketika di parkiran pemakaman itu ada dua sosok pria yang sama-sama sedang menatap ke arahnya. Yuta dan Malik. Kedua orang pria itu tengah berdiri di depan mobil masing-masing. Ale yakin di antara keduanya pasti tak saling mengenal. Sementara Leo, meski cemburu dengan tatapan memuja dari kedua pria itu, namun Leo tak bisa berbuat apa-apa. Dia akan membiarkannya untuk kali ini, mengingat duka yang masih menyelimuti sang istri. "Evelyn." Kedua pria itu serentak memanggil nama yang sama. Mereka saling pandang sesaat namun sedetik kemudian segera menghampiri Ale. "Aku turut berduka," Malik yang pertama mengucapkan. "Terima kasih, Malik," jawab Ale singkat. "Evelyn, aku turut berduka atas meninggalnya ayahmu," ucap Yuta kemudian. Leo memutar bola matanya, malas melihat Yuta. Sementara pada Malik, Leo belum terlalu mengenal, dan karena kepergiannya dia pun melewatkan sesuatu yang mungkin terjadi antara istrinya dengan pria bernama Malik tersebut. "Terima kasih," ucap Ale sengaja tak mau menyebutkan nama Yuta di depan Leo. Sekali lagi Ale masih menjaga perasaan pria itu. "Istirahatlah. Aku akan menghubungimu. Kau tidak lupakan dengan janjimu padaku?" tanya Malik memastikan Ale mengangguk. "Tenang saja. Aku akan menepati janjiku padamu, Malik. Kau sudah baik padaku, dan terima kasih karena sudah memberikan dokumen itu kemarin," jawab Ale tulus. Alexandra merasa berhutang budi pada Malik. Mungkin jika saat itu Datnya tahu, tentu sang Dedi akan lebih cepat meninggalkannya. Beruntung masih ada beberapa hari yang berharga yang sempat Ale dan Datnya lalui bersama. Leo kembali dikejutkan dengan kalimat panjang yang Ale katakan. Merasa iri? Tentu saja. Karena sejak pertemuan mereka kembali, tak sampai satu kalimat yang wanitanya itu ucapkan padanya. "Aku juga akan menghubungimu." Tak kalah cemburunya, Yuta kembali membuka suara. Ale tak menanggapi. Dia pun segera pamit dan masuk ke mobil setelah Leo membukakan pintu untuknya. Dalam perjalanan pulang, hanya kesunyian yang menemani mereka bertiga. Meski tangannya masih digenggam oleh Leo, namun Ale lebih memilih membuang pandangannya keluar jendela. Sementara Damar yang mengerti situasi mencekam tengah terjadi, memilih fokus mengendarai. Tak ada obrolan sama sekali dalam sejak mobil meninggalkan pemakaman hingga sampai kembali di kediaman Lincoln. "Non, Nyonya dan Dad Peter berpesan akan kembali ke sini nanti malam," ucap Birahmi saat Ale dan Leo sudah tiba. Ale mengangguk lelah. "Non, mau Bibi buatkan bubur? Non kan belum makan sejak kemarin." "Dek," Leo terhenyak sambil menoleh ke wajah sang istri yang terlihat hanya dari samping. Ale menggeleng, "Aku tidak lapar, Bi. Terima kasih. Kalau gitu aku istirahat dulu." Saat hendak kembali melangkah, Leo mengeraskan genggamannya hingga tubuh Ale yang lemah hampir saja terjengkang jika Leo tak menahannya. "Kita makan dulu," ucapnya dengan sorot penuh ketegasan. "Sudah kubilang aku tidak lapar," ucap Ale bernada sinis. "Bisa tidak dengarkan aku sekali saja?" Leo sedikit menaikkan suaranya.
Garis bawahi, hanya sedikit. Ale tersenyum miring kemudian dengan cepat menepis tangan Leo. Tidak. Aku memilih untuk tidak mendengarkanmu. Ale kembali mengayunkan kaki menaiki anak tangga dengan setengah berlari. Birahmi terkejut karena baru pertama melihat wajah nonanya menjadi semenyeramkan itu. Senyumnya yang sengaja menarik satu sudut bibir semakin membuat keangkeran di wajah cantiknya. Leo tak mungkin tinggal diam, dengan langkah panjangnya dia menyusul sang istri menuju kamar di lantai 2.